Assalamualaikum Pak Lian. Waalaikumsalam Bu Resnu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Resnu. Oke, jadi hari ini rencananya Pak Lian akan melakukan proses coaching ya Pak ya? Iya Bu, betul. Nah, sebelum melakukan proses coaching akan ada sedikit yang saya bicarakan dengan Pak Lian ya. Iya Bu. Nah, nanti saat proses coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai berdasarkan rubrik penilaian. Di antaranya itu apakah pertanyaan-pertanyaan yang Pak Lian sampaikan itu sesuai dengan alur tirta atau tidak. Kemudian apakah Bapak sudah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan apa yang disampaikan oleh coachee. Dan nanti saya juga akan melihat respon dari coachee itu apakah sesuai atau tidak dengan pertanyaan dari Bapak Lian. Dan nanti jangan lupa ya Pak, ketika proses coaching itu harus sesuai dengan prinsip coaching sendiri. Ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, sebelum ke proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Lian. Iya Bu, silakan. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Untuk potensinya, rencana saya yang ingin saya kembangkan rencananya ketiganya Bu, yaitu mulai dari kehadiran penuh, pendengaran aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Karena saya rasa dari ketiganya itu merupakan satu kesatuan dan dasar dari kegiatan coaching. Oke, jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi coaching itu ya Pak ya? Iya. Nah, dari 3 kompetensi itu kira-kira yang ingin diobservasi secara spesifik itu apa Pak? Yang ingin diobservasi yaitu mendengarkan secara aktif dulu. Karena saya rasa dengan mendengarkan secara aktif itu bisa menjadi lebih fokus dan saya bisa hadir secara penuh sehingga bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot apa yang disampaikan oleh coaching. Baik, jadi dari kompetensi spesifik yang ingin Bapak observasi itu indikator ketercapaiannya apa ya Pak ya? Untuk indikator ketercapaiannya, saya ingin melihat apakah coaching sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi dan juga coaching bisa merencanakan atau memiliki rencana aksi yang harus dilakukannya nanti. Jadi indikatornya itu apakah coachee itu sudah bisa mencari solusi atas permasalahannya ya Pak ya? Ya. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya dari Bapak Lian. Silakan untuk melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol kembali. Baik Bu. Assalamualaikum Pak David, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat-sehat Pak Lian. Pak Lian gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak David. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan nikmat berupa kesehatan ya Pak David, supaya terus bisa mendampingi murid-murid kita di sekolah. Katanya ada yang mau dibicarakan ya Pak David. Kalau ada, mumpung kita ada waktu sekitar 15-20 menit buat berbincang-bincang. Oh iya Pak Lian. Jadi begini, maksud saya datang ke tempatnya Pak Lian ini berkaitan dengan rekan-rekan guru di sekolah saya Pak. Jadi setelah saya amati di sekolah, itu pembelajarannya itu masih sangat monoton Pak. Jadi pembelajarannya itu masih menggunakan model yang konvensional seperti ceramah. Jadi terkadang
itu membuat murid-murid itu menjadi bosan Pak ya selama pembelajaran ya. Padahal kita tahu bahwa perkembangan teknologi ini apa ya sudah semakin maju sekali ya, termasuk penggunaan teknologi, dan tentunya ada banyak metode-metode belajar yang digunakan selain ceramah ya kan Pak ya, itu ya Pak ya. Baik Pak David, jadi Pak David ingin pembelajaran di sekolah kita ini lebih bervariatif yang sesuai dengan perkembangan zaman ya. Kira-kira setelah kita bergabung seperti ini, apa harapan Pak David? Ya yang saya harapkan itu ya bagaimana caranya untuk membantu rekan-rekan guru Pak ya. Jadi supaya di dalam pembelajaran itu ada perubahan Pak, jadi tidak monoton. Jadi harus ada perubahan seperti itu dengan menggunakan teknologi Pak, seperti itu Pak. Jadi ada perubahan cara dalam penyampaian materi kepada anak-anak ya Pak. Lalu menurut Pak David, bagaimana cara penyampaian materi yang lebih baik untuk anak-anak? Saya ingin perubahan misalnya dengan menggunakan metode-metode pembelajaran Pak, menggunakan media pembelajaran yang lebih apa ya bervariatif, lebih inovatif, ya, seperti penggunaan aplikasi-aplikasi pembelajaran dengan menggunakan teknologi Pak. Karena pas sekolah kita kan sarana prasarana sudah sangat mendukung, tapi dari segi manfaat teknologinya saya rasa masih kurang Pak. Jadi menurut saya kita harus bisa menggunakan media untuk memanfaatkan teknologi tadi Pak ya. Oke, kalau menurut Pak David kondisinya dan ada level dari 1 sampai 10, kira-kira situasi dan kondisi kita berada di level yang berapa? Kalau saya itu menilai teman-teman dan saya juga ini masih di level 5 Pak ya. Karena di sekolah saya melihat itu banyak guru-guru senior itu yang masih menggunakan metode konvensional seperti itu Pak ya. Berarti masih di level 5 ya. Jika saat ini masih di level 5, nanti kalau ada perubahan kira-kira ingin naik ke level berapa Pak? Ya kalau saya sih tidak usah mulu-mulu ya Pak ya, mungkin secara bertahap. Mungkin kita ada di level 7 Pak ya, karena memang merubah metode pembelajaran itu tidak mudah. Jadi memang harus bertahap lah ya. Mungkin kita nanti di level 7 dulu Pak ya. 7, oke, level 7. Kira-kira ingin melakukan apa terhadap rekan-rekan guru Pak David untuk mencapai level 7 tadi? Itu Pak ya, yang saya pikirkan itu. Yang saya rencanakan itu ya gimana ya? Semacam kegiatan mentoring Pak Ian, seperti mungkin ada pendampingan individu antara saya dan rekan-rekan semuanya, termasuk guru-guru senior, guru-guru yang biasa itu bisa saling kerjasama untuk memanfaatkan teknologi gitu Pak Ian. Oke, jadi Pak David rencananya akan melakukan mentoring ya. Ada strategi lain Pak David? Ini mungkin nanti akan gimana ya, saya akan berkonsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah dulu untuk membuat semacam workshop atau mungkin pelatihan kepada guru-guru Pak Ian tentang penggunaan media dan media pembelajaran dan yang baik, yang kreatif, yang inovatif seperti itu Pak Ian. Baik, jadi pilihannya dua ya Pak. Yang pertama tadi ada mentoring, yang kedua ada konsultasi dengan kepala sekolah. Menurut Pak David, dari kedua hal tersebut yang nyaman bagi guru-guru sekolah itu yang mana Pak? Sepertinya untuk saat sekarang ini ya Pak ya, jadi metode mentoring itu akan lebih tepat digunakan. Mengingat tadi banyak guru senior yang kesulitan dalam memanfaatkan teknologi kalau mengikuti workshop. Jadi memang guru-guru senior ini harus kita pelan-pelan Pak, nggak bisa langsung ekstra cepat, itu tidak bisa. Dan untuk workshop sendiri pastinya akan membutuhkan biaya yang sangat banyak sekali ya Pak ya. Dan juga ada narasumbernya juga, kita harus pikirkan, kita harus bisa mencari narasumber yang benar-benar tepat Pak Ian. Jadi mungkin narasumber itu ya yang apa ya, yang biar menarik agar para guru-guru itu senang Pak. Seperti itu Pak. Untuk kira-kira kapan Pak untuk mentoringnya itu? Kalau menurut saya itu lebih cepat lebih baik sih Pak, karena memang semakin kita cepat jadi perubahannya itu akan semakin baik. Mungkin bisa minggu depan ya kita akan memulai mentoring kepada guru-guru yang lain ya, senior atau yang muda secara bergiliran Pak Ian. Oke, saya rasa untuk minggu depan sudah bisa dimulai lebih cepat juga lebih bagus. Lalu apa ada yang bisa membantu dalam pelaksanaan ini Pak? Kalau menurut saya akan mencoba minta bantuan kepada guru-guru lain ya Pak yang mungkin sudah ahli di dalam penggunaan teknologi Pak. Mungkin yang sudah terbiasa menggunakan pembelajaran, karena di kelas kita kan sarana prasarana sudah mencukupi Pak.
sudah ada LCD, sudah ada mungkin sound dan lain sebagainya. Nanti kan saya mencoba meminta bantuan kepada guru-guru yang sudah menggunakan teknologi itu Pak. Gitu. Baik, jadi Pak David akan memilih untuk kolaborasi dengan rekan-rekan guru yang lain ya? Iya Pak. Jadi yang saya pikir adalah mencoba berkolaborasi dengan guru-guru lain Pak. Baik Pak David, kita sudah ada di akhir sesi perbincangan hari ini. Oh iya, sebelumnya kira-kira apa yang Pak David dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Jadi pada perbincangan kali ini saya mendapat gambaran Pak tentang bagaimana cara membantu rekan-rekan untuk mengubah proses pembelajaran Pak menjadi lebih kreatif, menjadi lebih inovatif dengan metode mentoring tadi Pak. Oke, jadi saya tunggu kabarnya lagi ya Pak setelah melakukan mentoring. Semoga apa yang Pak David rencanakan hari ini bisa berjalan lancar untuk kedepannya. Mungkin percakapan kita untuk hari ini saya cukupkan Pak. Oke. Terima kasih atas waktunya ya Pak, sudah meluangkan waktu untuk saya, sudah mau mendengarkan keluh kesah saya ya Pak ya. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan nanti bisa bermanfaat untuk perubahan sekolah kita Pak Ian. Sama-sama Pak. Mohon maaf karena saya ada acara lain. Saya pamit dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Lian, alhamdulillah kegiatan coachingnya sudah selesai ya Pak ya. Sekarang kita sharing tentang hasil coaching tadi ya Pak ya. Jadi selama coaching ini hal-hal apa saja yang sudah Bapak lakukan dalam rangka mencapai tujuan pengembangan kompetensi coaching hari ini? Mungkin bisa diuraikan. Baik Bu Resno, alhamdulillah saya sudah menyelesaikan proses coachingnya. Dan dari proses coaching tadi saya sudah melakukan beberapa anggota, dimulai dari yang pertama tujuan. Sebelum melakukan apa saya menanyakan tentang tujuannya terlebih dahulu. Yang kedua, mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coaching beberapa informasi terkait permasalahan yang dihadapinya. Kemudian saya juga menanyakan rencana aksi yang akan dilakukannya, dan saya juga meminta kepada coaching untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Menurut saya sebagai observer tadi ya, Bapak itu sudah bagus sekali ya Pak ya. Jadi proses coaching yang Bapak Lian lakukan ini sudah sesuai alur kita, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi permasalahan coaching, dan Bapak juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan yang sebaiknya dilakukan. Dan kemudian lagi Bapak itu juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab pada coaching untuk melakukan rencana aksinya tersebut. Luar biasa sekali untuk proses coaching hari ini ya Pak ya. Terima kasih Bu Resno. Insya Allah saya juga akan terus belajar sehingga bisa menjadi coach yang baik untuk murid maupun rekan sejauh saya di sekolah. Iya. Sebagai pertanyaan terakhir ya Pak ya, jadi untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang mungkin ingin Bapak Lian kembangkan terkait dengan proses coaching hari ini tadi? Untuk kompetensi yang saya akan kembangkan lagi yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot sesuai dengan apa yang disampaikan oleh coachnya. Saya bisa menggali beberapa informasi yang lebih mendalam dan dapat mengarahkan coach dalam menemukan solusi untuk permasalahannya. Oke, Masya Allah, hebat sekali ya Pak ya. Semoga kedepannya menjadi lebih baik lagi dan terus berkembang kompetensi coaching dari Bapak Lian. Oke, kita sudah ada di akhir percakapan. Terima kasih untuk waktunya Bapak Lian dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama.